Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Indayati Helena, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cirebon. Demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi, modul 1.4, budaya positif. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yaitu menstabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, namun mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di kasus 1, yaitu ketika pelajaran bengkel, Cahyo tidak menggunakan werpak yang seharusnya merupakan salah satu alat pelindung diri dan keyakinan di jurusan ketenagalistrikan. Cahyo, tadi Ibu mendapat laporan dari Ibu Nafiatin. Katanya Cahyo tidak menggunakan werpak selama pelajaran bengkel. Benar, Cahyo? Benar, Bu. Sudah berapa kali Cahyo tidak menggunakan werpak pada pelajaran bengkel? Sudah 3 kali saat pelajaran instalasi motor listrik, terusan pas instalasi penerangan listrik sama bengkel tenaga, Bu. Menurut Cahyo, dengan tidak menggunakan werpak pada saat pelajaran bengkel merupakan kesalahan, bukan? Iya, Bu. Baik, Cahyo, setiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi bagaimana kita mencari solusinya? Mau Cahyo kita mencari solusinya? Iya, mau, Bu. Baik, Cahyo. Dengan tidak menggunakan werpak, Cahyo mempunyai alasan tidak? Mengapa setiap pelajaran bengkel Cahyo tidak menggunakan werpak? Karena saya bangunnya tadi pagi kesiangan, Bu, jadi lupa untuk menggunakan werpaknya, Bu. Kenapa kamu kesiangannya hanya tidak membawa werpak? Kalau kesiangan terlambat masuk sekolah, kamu tidak bisa mengikuti pelajaran juga. Iya, Bu. Cahyo, dengan kamu tidak menggunakan werpak pada saat pelajaran bengkel, itu melanggar suatu kesalahan keyakinan di kelas tidak? Iya, Bu. Baik, Cahyo. Keyakinan apa yang kamu langgar? Kedisiplinan. Oke. Menurut Cahyo, kedisiplinan penting tidak? Penting, Bu, bagi saya. Soalnya kalau werpak itu kan kalau buat pelajaran praktek itu kita geraknya leluasa, Bu. Terus seragam kita tidak kotor, Bu. Baik, Cahyo. Itu salah satu jawaban dari Cahyo yang bisa kita pakai, Cahyo, ya. Jadi kita bergerak leluasa, tapi yang terpenting menggunakan werpak itu adalah salah satu syarat dari APD. Tahu Cahyo tentang APD? Singkatan dari apa? Ya, dari setting alat pelindung pengemudi. Jadi Cahyo dengan menggunakan werpak, Cahyo itu terhindar dari cedera ringan maupun berat. Jadi itu sangat penting sekali pada saat pelajaran di bengkel. Oke, sekarang menurut Cahyo, dari kesalahan Cahyo itu, Cahyo yang paling penting itu berarti apa? Yang untuk keselamatan apa? Keselamatan diri. Terus Cahyo bisa apa? Menyayangi lingkungan teman-temannya karena untuk keselamatan kan. Nah, Cahyo juga bisa apa? Kepedulian terhadap waktu. Oke ya, Cahyo ya. Cahyo selanjutnya yang akan Cahyo lakukan apa? Sebelumnya, Bos, Cahyo mohon maaf. Cahyo tidak akan mengulangi lagi. Cahyo untuk setiap pelajaran praktek, Cahyo akan selalu menggunakan werpak. Sebelum berangkat ke sekolah dari malam, Cahyo akan memasukkan werpak di dalam tas Cahyo. Baik, itu keyakinan Cahyo
itu merupakan suatu solusi yang Cahyo bisa ambil dan bisa Cahyo tanggung jawabkan ya. Oke, terima kasih Cahyo. Kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo dari kelas 11 Teknik Ketenagalistrikan. Saya merasa senang telah berdiskusi dengan Ibu Indah. Ibu Indah telah mengarahkan kepada saya untuk menemukan solusinya agar saya tidak lupa lagi untuk membawa werpak dan memakai werpak pada saat pelajaran praktek. Saya harus menyiapkan di malam hari werpak tersebut dimasukkan ke dalam tas saya agar ketika saya bangunnya kesiangan tidak tergesa-gesa untuk menyiapkan werpak tersebut dan tidak terlambat untuk masuk sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Iqbal berniat bercanda dengan Ragel dengan cara memanggil Ragel dengan panggilan nama ayah Ragel. Ragel tidak terima karena Iqbal telah membuli Ragel dan akhirnya mereka pun berantem. Benar. Ragel dan Iqbal tahu kenapa ibu panggil kamu di sini. Kemarin ibu dapat laporan dari ketua kelas kalian, katanya kalian berantem di kelas. Betul. Kenapa kalian berantem? Saya tuh Bu, nggak terima Iqbal tuh ngejek-ngejek orang tua saya sebagai guyonan, bercandaan. Betul Iqbal. Betul Bu, tapi biasanya nggak kayak gitu kurangnya Bu. Begitu ceritanya. Kalau menurut ibu wajar kalian melakukan hal seperti itu. Nah, lalu apa yang kalian lakukan ketika Ragel terhadap Iqbal? Saya tuh bukan nggak terima sih diledek-ledek orang tuanya sama Iqbal. Terus saya berdiri, terus saya ngajak Iqbal berantem, terus saya ngedorong Iqbal dan marah-marah. Iqbalnya juga nggak terima. Betul Iqbal yang dikatakan Ragel? Betul Bu, saya nggak terima Bu, masa saya didorong. Saya kan hanya bercanda Bu, Ragel Bu. Ragel dan Iqbal melakukan itu pasti ada alasannya, iya kan? Iya Bu, saya nggak terima kalau nama orang tua saya sebagai guyonan. Kan saya punya nama sendiri, nama saya Ragel, kenapa harus manggil orang tua saya? Saya juga nggak terima Bu, biasanya saya ngasih berlis malah disuruh berdiri dan didorong sama Ragel. Padahal kan ya saya cuma bercanda Bu. Ya, kalau kita posisi Ragel wajar bersikap seperti itu karena nama ayahnya bukan nama bercandaan. Nah, untuk posisi Iqbal juga wajar karena mikirnya Iqbal itu hanya sebuah candaan, tapi mungkin posisi Ragel pada saat itu perasaannya tinggi sehingga membuat Ragel merasa itu nggak bagus untuk dibahan candaan. Karena apalagi nama orang tua kan kita sudah punya nama masing-masing ya. Baik, menurut Ragel dan Iqbal, hal tersebut sesuai tidak dengan keyakinan di kelas kita? Tidak Bu. Tidak Bu. Oke. Kalau tidak, apa yang telah kalian langgar di dalam keyakinan kelas kita? Saya harus menghormati antar teman Bu. Sama Bu, saya juga akan menghormati antara teman. Oke, menghormati antar teman itu penting tidak buat Ragel sama Iqbal? Penting Bu. Baik, kalau penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kalian sedang berantem atau malah diskusi? Saya akan lebih sabar lagi. Ya, untuk Ragel dulu, bagaimana Ragel? Saya akan lebih sabar lagi jika ada yang mengledek-ledek orang tua saya, dan itu saya akan bilangkan kalau itu perbuatan yang tidak baik. Untuk Iqbal bagaimana? Saya harus lebih menghormati dan menghormati perasaan orang lain agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan tidak tersinggung. Oke, kalian berdua bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ada aku, ada Ragel, dan dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi Bu. Saya juga akan melakukan untuk perbuatan Iqbal yang telah menyakiti orang tua saya, dan apabila ada orang yang menghina orang tua saya akan melaporkan ke ibu ataupun ke ayah saya. Ya, itu tindakan yang sangat tepat untuk Iqbal dan Ragel. Oke, Ibu mau lihat kalian untuk saling memaafkan. Oke, saya akan lihat. Terima kasih ya. Semoga kalian tidak melakukan hal tersebut lagi ya. Maka semoga kalian kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Perkenalkan, nama saya Ragel. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Indah karena saya bisa menghormati sesama teman.
Saya juga senang bisa berdiskusi sama Bu Indah karena saya bisa menahan emosi dan bisa mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas. Saya minta maaf atas kejadian tadi, saya berantem dengan Iqbal. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.